Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi umur panjang dan kesehatan lahir dan batin. Untuk saya pribadi masih diizinkan untuk dapat menyelesaikan tugas video tentang bioteknologi restorasi lahan tambang. Langsung saja, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan fungi mycorrhiza arbuscula di kawasan tailing tambang emas sebagai upaya rehabilitasi lahan ramah lingkungan oleh saya sendiri, Elimia Zura, dengan stambuk F1 S1 17004. Next. Dalam presentasi ini yang menjadi pokok pembahasan yang pertama yaitu tambang emas, yang kedua reklamasi lahan tambang emas, yang kedua fungi mycorrhiza arbuscula, yang keempat pemanfaatan fungi mycorrhiza arbuscula sebagai upaya rehabilitasi lahan ramah lingkungan. Next. Yang pertama tambang emas. Tambang emas merupakan, seperti kita ketahui bersama, bahwa penambangan emas merupakan suatu teknik atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan emas di suatu daerah yang diduga di dalam tanah itu terdapat banyak emas. Proses penambangan emas ini dilakukan dengan proses penggalian dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Next. Dalam proses penambangan ini, seperti kita ketahui bahwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari proses penambangan yaitu adanya limbah tailing. Limbah tailing merupakan materi residu yang dihasilkan dari sisa pengolahan bahan galian yang memiliki potensi besar untuk mencemari lingkungan. Limbah tailing ini umumnya mengandung merkuri yang apabila masuk ke dalam badan air dapat terakumulasi dalam tubuh organisme yang hidup dalam air yang lama kelamaan akan mengganggu rantai makanan. Next. Selanjutnya reklamasi lahan tambang. Salah satu konsekuensi dari aktivitas penambangan adalah adanya lahan bekas tambang yang dapat dianalisis secara fisik, kimia, dan hidrologis. Secara fisik, lahan tambang mengalami kerusakan, kedalaman efektif tanah telah menjadi dangkal dan terdapat berbagai lapisan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman seperti pasir, kerikil, dan lapisan sisa tailing. Secara hidrologis, bentuk permukaan tanah biasanya ekstrim, yaitu antara permukaan tanah yang berkontur dan nilai rendah dengan berkontur dengan nilai tinggi. Secara kimia, lahan tidak lagi memberikan dukungan positif terhadap penyediaan unsur hara bagi tanaman. Alternatif penggunaan lahan bekas tambang yaitu yang umum dilakukan adalah untuk kawasan hutan, pertanian, dan lokasi wisata. Umumnya reklamasi lahan tambang ini bertujuan untuk mengembalikan manfaat hutan sesuai dengan fungsinya. Next. Selanjutnya fungi mycorrhiza arbuscula. Fungi mycorrhiza arbuscula merupakan mikroorganisme tanah yang mempunyai peran penting dalam suatu ekosistem. Fungi mycorrhiza arbuscula ini dapat tersebar secara aktif pada tumbuhan dengan miselium di dalam tanah dan tersebar secara pasif melalui angin, air, maupun mikroorganisme di dalam tanah. Fungi mycorrhiza dapat membantu pertumbuhan tanaman, terutama tanaman yang tumbuh di daerah yang kurang subur. Next. Selanjutnya pemanfaatan fungi mycorrhiza arbuscula sebagai upaya rehabilitasi lahan ramah lingkungan. Fungi mycorrhiza arbuscula ini berperan penting dalam memfasilitasi penyerapan unsur hara oleh tumbuhan, peningkatan produk yang dihasilkan oleh tanaman. Fungi mycorrhiza arbuscula ini dapat membantu tanaman untuk memperluas penyerapan di akar untuk memperluas penyerapan unsur hara melalui akar. Next. Selanjutnya itu menurut Kahn tahun 2005, mycorrhiza berperan penting dalam proses reklamasi dan remediasi lahan-lahan marginal, baik yang terjadi secara alami maupun dari pengaruh berbagai aktivitas manusia, salah satunya seperti kegiatan pertambangan. Hubungan simbiosis antara mycorrhiza dengan tanaman seperti interaksinya dengan rhizosphere penting dalam menentukan tingkat produktivitas tanaman dan kesuburan tanah. Pada lahan bekas tambang, khususnya area reklamasi, terdapat fungi mycorrhiza arbuscula dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber inokulum pada rehabilitasi lahan bekas tambang. Next. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.